Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Julfianti dengan nomor NIM 43040020013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam psikoterapi. Yang pertama ada psikoanalisis. Teknik ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud sesuai dengan teorinya. Freud mencoba menjelajahi alam ketidaksadaran pasiennya melalui wawancara yang dinamakan association bebas, free association. Sampai pasien menemukan sumber masalahnya yang biasanya terdapat dalam alam ketidaksadaran itu. Pasien harus berbaring di sofa dan psikoterapis duduk di belakangnya sambil memberi pertanyaan-pertanyaan dan mencatat. Gunanya adalah agar pasien bisa bebas berasosiasi, tidak terhambat oleh kehadiran terapis. Tahap penting dari teknik ini adalah jika terjadi katarsis, yaitu pasien bisa meluapkan emosinya sehingga menimbulkan perasaan lega. Kelemahan teknik ini adalah bahwa proses penyembuhan bisa berlangsung bertahun-tahun. Yang kedua ada hipnoterapi. Sebelum teknik psikoanalisis diperkenalkan, psikiater menggunakan teknik hipnotis untuk menurunkan ambang kesadaran dan mensugesti pasien untuk sembuh. Teknik ini bisa langsung menghilangkan gejala intens atau tetapi hanya berlangsung sesaat dan akan kambuh lagi jika pengaruh sugesti sudah hilang. Oleh karena itu, sekarang dikembangkan teknik hipnoterapi baru sehingga pasien atau klien bisa mensugesti dirinya sendiri dan bisa sembuh tanpa tergantung pada psikoterapis lagi. Yang ketiga adalah terapi kelompok. Dalam teknik ini, psikoterapis mengajak beberapa orang dalam proses terapi. Orang-orang itu bisa terdiri atas sesama pasien dengan persoalan yang sejenis. Bisa saja pasien dan keluarganya. Tujuannya adalah agar di bawah arahan psikoterapis, orang-orang dalam kelompok itu bisa saling berbagi dan saling mendorong untuk kesembuhan. Penerapan secara khusus juga dilakukan untuk masalah disfungsi seksual, misal organ disorder dan important. Yang keempat ada terapi bermain. Teknik ini digunakan pada anak-anak. Tujuannya adalah agar sambil bermain, anak bisa memproyeksikan. Proyeksi adalah istilah psikoanalisis yang maksudnya adalah pasien mencurahkan segala isi ketidaksadarannya ke suatu objek di luar dirinya. Perasaan-perasaannya terhadap orang-orang yang menjadi sumber masalahnya. Biasanya orang tua, yang biasanya tersimpan dalam alam ketidaksadarannya dan tidak bisa dikeluarkan melalui wawancara biasa. Yang kelima ada psikodharma. Sejumlah pasien atau pasien bersama keluarganya bermain peran seakan-akan mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan bersama. Biasanya dilakukan tukar peran, misalnya anak menjadi orang tua jadi anak dan lain-lain, agar pasien bisa memahami persoalan dari sudut pandang orang lain sehingga banyak pilihan jalan keluarnya. Yang keenam ada terapi humanistik. Disebut juga terapi client-centered. Teknik yang dianjurkan oleh Carl Rogers ini beranggapan bahwa semua orang punya aspek positif dalam dirinya. Psikoterapis bertugas untuk membantu klien menelusuri semua potensi positif dalam dirinya, agar dia bisa mengembangkan dirinya secara positif dan meninggalkan gejala-gejala gangguan mentalnya. Yang ketujuh ada terapi perilaku, behavior. Dasar teorinya adalah teori belajar dari J.P. Watson, behaviors, yang menyatakan bahwa perilaku bisa menimbulkan atau dihambat dengan memberinya reinforcement ganjaran yang positif atau untuk mendorong atau negatif menghambat. Teknik ini digunakan untuk mengatasi fobia. Caranya adalah mendekatkannya benda yang ditakuti itu dengan hal-hal yang menyenangkan ketika klien timbul asosiasi positif antar benda yang ditakuti dengan hal yang menyenangkan dan lama-kelamaan fobia bisa hilang. Kelemahan teknik ini
adalah sewaktu-waktu bisa timbul kembali kalau trauma, peristiwa yang tidak dikehendaki, baru, atau persoalan intinya belum terpecahkan bisa muncul dalam gejala atau keluhan lain. Yang kedelapan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini untuk mengatasi kelemahan terapi perilaku. Dikembangkan terapi perilaku kognitif. Dalam teknik ini, semua emosi negatif terhadap suatu benda atau hal tertentu dibahas tuntas secara rasional, sampai akhirnya klien tidak lagi melihat alasan mengapa ia harus beremosi negatif, misalnya fobia, dan dari pun mengubah perilaku menjadi lebih positif. Yang kesembilan adalah terapi seni atau art therapy. Biasanya digunakan seni rupa, lukis, patung, menggambar, dan lain-lain. Dalam proses membuat benda seni itu, klien dapat melepaskan emosinya, katarsis, dan memproyeksikan perasaan-perasaannya sehingga terasa lebih ringan. Yang ke-10 adalah konseling. Teknik ini berbentuk wawancara, bisa menjadi terapis, membantu klien untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk masalahnya. Biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ringan, seperti kesulitan belajar atau kejenuhan dalam kerja. Di sekolah-sekolah konseling dilakukan oleh guru BB, bimbingan dan penyuluhan. Di perusahaan-perusahaan dilakukan oleh bagian SDM, sumber daya manusia. Jadi konseling tidak hanya dilakukan oleh psikologi atau psikiater. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.